Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 58 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 58 surat An-Nisa tersebut adalah sebagai berikut. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan bila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia memerintahkan agar menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Di dalam hadis Samurah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yang artinya, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah diamanatkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang pernah mengkhianatimu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlu Sunan, yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah rahimahullah. Dulur-dulur iman, hal tersebut di atas adalah mencakup seluruh jenis amanah yang wajib ditunaikan oleh seseorang, baik berupa hak-hak Allah Azza wa Jalla atas para hambanya seperti sholat, zakat, kafarat, nazar, puasa, dan perkara-perkara lain yang diamanatkan kepadanya tanpa diketahui oleh hamba-hamba yang lain, maupun berupa hak-hak sebagian para hamba atas sebagian yang lain seperti barang-barang titipan dan perkara-perkara lain yang sebagian mereka mengamanatkannya kepada sebagian yang lain tanpa disertai bukti penguat atas hal tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar menunaikannya dengan baik. Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut sewaktu di dunia, maka akan diambil darinya pada hari kiamat. Sebagaimana telah diriwayatkan di dalam hadis sahih, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh benar-benar akan ditunaikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya. Bahkan kambing yang tidak bertanduk karena patah tanduknya akan diberikan hak untuk membalas kambing yang bertanduk yang telah menanduknya. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Zadzan dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya mati syahid akan menghapus semua dosa kecuali amanat. Seseorang akan didatangkan pada hari kiamat meskipun dahulu dia mati terbunuh di jalan Allah atau mati syahid. Lalu dikatakan kepadanya, tunaikanlah amanatmu. Dia pun menjawab, bagaimana mungkin aku dapat menunaikannya sedangkan kehidupan dunia telah sirna? Maka amanat itu pun akan dibentuk berwujud untuknya di dalam liang jahanam. Lalu dia terjun ke dalamnya dan akan memikulnya di atas pundaknya. Dia Ibnu Mas'ud berkata, lalu amanat itu pun turun dari pundaknya, lalu dia terjun di belakangnya selama-lamanya. Zadzan berkata, lalu aku pun mendatangi Al-Barra radhiyallahu anhu dan memberitahukan kepadanya tentang hal itu. Dia pun menjawab, saudaraku, benar, karena sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dulur-dulur seiman,
banyak dari kalangan ulama tafsir yang menyebutkan bahwa ayat tersebut, maksudnya ayat 58 surat An-Nisa tersebut, diturunkan berkaitan dengan perkara Utsman bin Talhah bin Abu Talhah. Nama Abu Talhah adalah Abdullah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdiddar bin Qusay bin Ka'ab al-Quraisy al-Abdari, penjaga Ka'bah Musyarrafah. Dia adalah sepupu misan atau misan dari Saibah bin Utsman bin Abi Talhah yang tugas penjagaan Ka'bah diserahkan kepada anak-anak keturunannya sampai hari ini. Utsman radhiyallahu anhu masuk Islam di masa perdamaian antara Sulh Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah dan Fatu Makkah, artinya penaklukan kota Makkah. Dia masuk Islam bersama Khalid bin Walid dan Amr bin Ash radhiyallahu anhum. Adapun pamannya Utsman bin Abi Talhah adalah orang yang memegang bendera orang-orang musyrik pada perang Uhud dan mati terbunuh ketika itu dalam keadaan kafir. Sesungguhnya kami sengaja menjelaskan tentang nasab tersebut karena banyak dari kalangan ulama tafsir tersamarkan antara satu dengan yang lainnya. Sebab turun ayat tersebut adalah ketika Rasulullah SAW mengambil kunci Ka'bah pada hari Fatu Makkah atau penaklukan kota Mekah, lalu mengembalikannya kepadanya. Dulur-dulur seiman, adapun Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan berkaitan dengan perang Fatu Makkah dari Safiyah bintu Syaibah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW ketika singgah di Makkah dan orang-orang telah tenang, beliau keluar dan sampai ke Al-Bait yaitu Ka'bah. Lalu beliau melaksanakan tawaf 7 kali putaran di atas tunggangannya dan menyentuh rukun atau tiang tempat tongkat yang ada di tangannya dengan tongkat yang ada di tangannya. Ketika beliau SAW menyelesaikan tawafnya, beliau memanggil Utsman bin Talhah dan mengambil pintu, maksudnya pintu Ka'bah darinya. Lalu Ka'bah pun dibukakan untuk beliau. Lalu beliau masuk ke dalamnya dan ternyata di dalam Ka'bah itu beliau dapatkan patung burung merpati yang terbuat dari 2 batang kayu. Maka beliau pun mematahkannya lalu membuangnya. Selanjutnya beliau berdiri di depan pintu Ka'bah sedang orang-orang telah berkumpul penuh hormat kepada beliau di dalam masjid. Ibnu Abu Ishaq rahimahullah berkata, sebagian ulama memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah SAW berdiri di depan pintu Ka'bah seraya bersabda, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dia telah menunaikan janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan pasukan yang bersekutu sendirian. Ketahuilah, semua dendam, darah atau harta yang didakwakan, maka dia berada di bawah kedua telapak kaki ini. Kecuali jabatan sadanalul Ka'bah atau mengurus Ka'bah. Dan sikayatul haj, artinya memberi minum jemaah haji. Lalu dia pun menyebutkan kelengkapan hadis berkaitan dengan khutbah Nabi SAW pada hari itu. Hingga dia mengatakan, kemudian Rasulullah SAW duduk di dalam masjid. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdiri menghadap beliau, sedangkan kunci Ka'bah berada di tangannya. Lalu dia, Ali ibnu Abi Thalib, berkata, "Wahai Rasulullah, serahkanlah urusan hijabah menjaga Ka'bah dan urusan sikayah atau memberi minum jemaah haji kepada kami. Semoga Allah melimpahkan salawat kepadamu." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Mana Utsman bin Talhah?" Lalu Utsman pun dipanggil agar menghadap beliau. Setelah Utsman menghadap, beliau bersabda kepadanya, "Ambillah kuncimu ini, wahai Utsman. Hari ini adalah hari penyampaian amanat dan kebajikan."
Hal itu termasuk di antara riwayat-riwayat masyhur yang menyebutkan bahwa ayat itu turun berkaitan dengan hal tersebut. Baik ayat itu turun berkaitan dengan hal tersebut maupun tidak, hukum ayat itu tetaplah berlaku umum. Oleh karena itu Ibnu Abbas dan Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu anhum berkata, ayat itu berlaku untuk orang baik dan orang jahat. Yakni ayat itu adalah perintah untuk semua orang. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Ayat 58 surat An-Nisa. Ayat tersebut adalah perintah dari Allah Ta'ala agar menetapkan hukum atau keputusan di antara manusia dengan keadilan. Oleh sebab itu Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Sahar bin Hausyah rahimahumullah berkata, sesungguhnya ayat tersebut, maksudnya ayat 58 surat An-Nisa, itu turun berkaitan dengan para pemimpin, maksudnya para hakim yang menetapkan hukum dan keputusan di antara manusia. Di dalam sebuah hadis disebutkan, yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala selalu bersama dengan hakim, bersama seorang hakim, selama dia tidak berbuat jahat. Apabila hakim itu berbuat jahat, maka Allah Ta'ala akan meninggalkannya sendirian. Dulur-dulur siman, di dalam sebuah asar disebutkan yang artinya berlaku adil sehari sama seperti beribadah 40 tahun. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, yaitu terjemahan ayat 58 surat An-Nisa, maksudnya adalah Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat, menetapkan hukum dengan adil di antara manusia, dan melaksanakan seluruh perintahnya dan semua syariat yang sempurna, agung, lagi mencakup semua urusan. Adapun firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat, itu kalimat dari ayat 58 surat An-Nisa. Maksud dari ayat ini adalah Allah Ta'ala maha mendengar ucapan-ucapan kalian dan maha melihat perbuatan-perbuatan kalian. Sebagai keterangan dari yaitu adalah diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah, Ibnu Majah nomor 2312, Hakim 493. Mereka semua meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Abi Aufah radhiyallahu anhu. At-Tirmizi rahimahullah berkata gharib, namun Al-Hakim rahimahullah mensahihkannya dan disepakati oleh Az-Zahabi rahimahullah. Mereka semua meriwayatkannya dengan lafaz sebagai pengganti lafaz Al-Hakim. Lafaz Al-Hakim rahimahullah adalah apabila hakim itu berbuat jahat, maka Allah Ta'ala akan berlepas diri darinya. Sedangkan lafaz menurut At-Tirmizi rahimahullah adalah artinya bila hakim itu berbuat jahat, maka Allah Ta'ala meninggalkannya dan dia ditemani syaitan. Ibnu Hibban rahimahullah juga meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dengan matan yang pertama saja, yaitu 7-216, yaitu manuskrip Al-Ihsan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.